Oh ternyata semua ini itu by design. Tugas ahli itu adalah membuat terang suatu perkara, begitu ya. Nah, tugas kami adalah menjelaskan itu. Silakan, tapi nggak boleh lama. Kita jelaskan tuntutan tuh. Oh iya, diam ya, nggak udah. Sudah diminta operasi plastik, saya nggak mau. Oh iya. Iya, karena rusak sudah terganggu nih, sebelah kanan saya. Itu, ya sudahlah. Ini kan jihad saya biarin aja. Besar itu sekitar 2,5 triliun. 2,5 triliun. Lahan terbakar itu sekitar 6.000 hektar gitu ya. Dalam beberapa kasus dan kejadian, masyarakat itu menyampaikan saya itu tidak berani. Oh. Tidak berani. Kenapa? Karena percuma saja Pak. Saya laporkan, saya ceritakan. Apalagi kami orang yang tidak mampu ini, nggak dianggap itu. Api tidak pernah berbohong. Ya. Ia meninggalkan jejak gitu. Nah, tugas forensik adalah membacanya. Nah, kita akan mendalami terkait forensik bersama Prof. Bambang gitu ya. Pertama adalah Prof. Bambang dikenal sebagai pakar forensik kebakaran gitu, disiplin yang mempelajari terkait jejak api dan mengungkap motif dari pelaku kebakaran gitu, Prof ya. Nah, metode apa yang digunakan sama Prof dalam mengungkap motif-motif yang ada dari kasus-kasus yang sudah dijalani, Prof? Ya. Jadi pengalaman selama ini, apalagi awal-awal itu ya, saya kan nangani ini sejak tahun 2000. Ya. Memang jadi masalah itu ketika hakim bertanya, saudara ahli katanya, itu kebakarannya itu kapan? Kapan itu berarti kan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan itu di mana? Nah, karena pada saat itu sangat sulit untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan satelit. Seperti itu. Yang ada tuh cuma NOAA gitu kan, yang lain tidak ada. Tapi belakangan ini kita bisa merekonstruksi itu. Merekonstruksi kejadian itu dengan beberapa aplikasi tadi disampaikan. Kalau kita mau lihat kemana pergerakan asap, kita sudah punya World View. Nah, Amerika gitu ya, bisa. Kemudian kalau kita yang ingin lebih detail lagi, bisa itu sampai saya katakan ya, kalau kita mau difasilitasi oleh budget yang cukup, ini bisa ketahuan nih dari udara di tempat terbuka. Ini nama ini bisa tahu. Oh gitu, Ya, bisa terlihat. Bisa, tapi citranya itu harus bayar. Yang selama ini kita gunakan itu gratis. Versi gratis ya. Nah, kemudian juga berapa sih emisi yang dilepaskan? Bisa pakai null school. Nah, terakhir kita bisa merekonstruksi itu misalnya menggunakan Landsat atau Sentinel-2. Nah, jadi dengan data itulah kita akhirnya melakukan rekonstruksi. Ini misalnya dia mengatakan, oh nggak ada kebakaran di tempat kami. Jadi sebelum kejadian itu kita akan cek. Misalnya dia melaporkan tanggal 10, maka kita akan cek tanggal 10 misalnya. Nah, kemudian tanggal 9 seperti apa, tanggal 8 seperti apa. Terus sehingga dari situ kita bisa tahu, oh awal mulanya begini loh. Nah, di tanggal sekian masih ada pohon misalnya. Di tanggal sekian satu hari dia sudah mulai nebas. Di tanggal sekian kemudian terjadi kebakaran itu kita bisa plotting dan sebagainya. Dan tidak hanya di tahun itu saja. Di tahun-tahun sebelumnya kita bisa rekonstruksi sehingga itu akan menjawab pertanyaan, apakah kebakaran ini berdiri sendiri? Apakah kebakaran ini memang diinginkan? Atau kebakaran ini hanya kejadian pada saat itu saja. Nah, karena dari informasi ini kita akan plotting nanti di peta. Misalnya tahun sekian itu kebakarannya di sini misalnya. Kita akan tahu bloknya. Tahun berikutnya di sini. Akhirnya kita bisa tahu loh kok. Dia tahu api itu bisa membakar adrenalin liring, karena aneh. Nah, makanya setelah itu jadi, baru tersenyum. Oh ternyata semua ini itu by design. Teknologi bisa membantu itu. Itu yang kami lakukan sekarang. Termasuk ada kejadian pernah areal yang bekas terbakar itu, tapi penyidik bilang kami nggak tahu Pak di mana apinya dan apakah benar terbakar gitu. Saya bilang kirim koordinat lokasi dia datang itu. Akhirnya kami connect ke satelit Sentinel-2. Akhirnya tahu di titik itu. Akhirnya dini hari jam 3 saya berangkat Bogor sampai ke Pelalawan, cek mana Pak Bambang katanya, ada di bawah ini. Dia panggil alat berat,
alat berat. Nah, kemudian kan ada amnya itu ya, yang sisa itu, ya, tak diambil. Nah, inilah mayatnya. Gimana ceritanya? Jadi sawit itu jelek, kemudian ditumbangkan, kemudian dibakar, setelah itu ditimbun. Nah, coba. Berarti niat bener kan? Akhirnya tadinya banyak orang bilang nggak mungkin bisa kebongkar. Akhirnya alhamdulillah itulah kasus pertama yang kita kerjakan, di mana dia itu habis bakar, dia timbun dan tidak ada jejak. Akhirnya bisa kita bisa ungkap seperti Jadi itu. bisa terlihat gitu ya, mana yang benar-benar disengaja atau by accident gitu. Betul. Bisa ditelusuri. Betul. Teknologi. Iya. Mungkin yang tahun 2000-an mungkin Prof belum bisa yang Iya, karena tadi kita tidak bisa difasilitasi oleh beberapa aplikasi tadi itu. Ya? Iya. Sekarang malah sudah. Iya, sekarang enak karena gratis gitu ya. Kemana aja kita bisa akses. Bahkan kita bisa berhubungan dengan pihak NASA atau instansi lain yang ini ya. Dan itu dimungkinkan. Kalau dulu nggak bisa gitu. Bisa, ya. Ya. Nah, kalau dari beberapa ratus kasus nih, ada cerita lucu nggak, Prof, ketika menangani kasus dia ya mungkin si pelakunya berbohong atau menyembunyikan sesuatu gitu? Iya, Pernah ada. gitu. Jadi ingat saya kasus di tahun 2000 di AD Plantation itu, punya investor dari negara jiran. Jadi ketika saya ngambil sampel, ini kan di gambut, gitu ya. Pertama diambil yang bekas bakar. Nah, kalau bekas bakar berarti kan kalau mau ngambil sampel tanah itu pasti dia akan masuk, gitu kan ya. Nah, tapi kalau dia tidak terbakar untuk konsul akan susah masuk. Akhirnya saya tekanlah di areal yang tidak terbakar. Susah itu. Rupanya manajernya nggak tahan, nggak bisa ditusuk, itu kan nggak dibakar itu kan. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua ada kejadian lagi bahwa dia bilang, di sini nggak ada, kami nggak apa-apakan dulu katanya. Nah, terus dia mau lihat. Nah, sementara kita sudah punya data bahwa itu sudah dia lakukan yang kesekian kalinya. Nah, akhirnya dengan itu kita tunggukan, kita kasih aja bertanya. Ini tahun sekian ya Pak ya, ini tahun sekian. Senyum dia. Jangan. Tidak bisa berkelit ya. Nggak bisa lagi. Iya, begitu di persidangan kita tampilkan. Informasi itu mohon izin mulia, karena kan tugas ahli itu adalah membuat terang suatu perkara, ya. Nah, tugas kami adalah menjelaskan itu. Silakan, tapi nggak boleh lama. Kita jelaskan tuntutan tuh. Oh iya, diam dia, nggak udah. Jadi ada beberapa kasus yang merubah secara signifikan gitu, alur proses hukumnya gitu ya, dari bukti-bukti yang ditemukan oleh Bambang gitu ya. Betul. Dan itu tentu saja sangat membantu gitu, karena dia kan kadang overconfidence. Oh itu Pak dari sana Pak, dari sebelah. Nah, kita tunjukkan, iya Pak, Bapak bakar di sini pada hari yang sama, jam yang sama, ini ke sini. Ya kan, dia menuding bahwa api itu dari sini, padahal Bapak sendiri yang bakar, ini kan. Nah, jadi gitulah caranya kira-kira. Ketika kunjungan ke lapangan gitu Prof ya, mungkin salah satu contohnya di lahan gambut gitu ya. Ada pengalaman yang paling beresiko nggak saat menjalani proses investigasi misalnya di lahan yang terbakar kayak gitu? Ya, tentu saja ya dari awal kami tahu ya bahwa ketika di gambut terbakar itu pasti kan bagian bawahnya itu rusak gitu. Akhirnya saya ngalami sendiri. Itu di salah satu TKP di Ogan Komering Ilir. Ya, jadi saya masuk ke gambut itu, kemudian saya injak kaki yang sebelah, akhirnya sampai lutut. Masuk ini. Nah, kemudian ketika saya berdiri, nggak bisa itu, masuk juga yang kiri juga. Nah, sehingga saya nggak bisa berdiri, itu diangkat. Kayak terjebak gitu, Prof. Iya, jadi wah ternyata ini benar ini. Karena orang beberapa bilang kan, itu kan bisa-bisanya Bapak, silakan coba. Saya sudah itu. Ini sebelah kanan saya sudah diminta operasi plastik, saya nggak mau. Oh iya? Iya, karena rusak sudah terganggu sebelah kanan saya. Itu. Ya sudahlah. Ini kan jihad saya biar saksi bahwa yang lain jangan coba. Pernah juga sekali contoh misalnya di kasus di Sumatera Utara. Jadi penyidiknya itu perempuan. Nah, bilang saya belum pernah ke gambut Pak, kasus bakar. Jangan-jangan cerita Bapak aja itu, boleh saya bilang. Akhirnya pakai sepatu. Saya bilang, kita udah bilang, nanti kalau masuk ke gambut itu pegang ijak kayu gitu ya, sehingga tidak jeblos kamu. Nah, ya sudah, dia masuk, benar, masuk sedengkul,
Masuk lagi, ternyata benar ya Pak. Akhirnya dia disumbangkan sepatunya, kan bisa diambil lagi. Makanya harus hati-hati lah, Harus karena hati-hati. tidak sedikit banyak yang kejeblos Iya, seperti itu. Kalau penanganan sebagai ahli forensik Iya. itu beda nggak, Prof, di tanah mineral sama tanah gambut gitu untuk menangani? Iya, tentu saja beda ya. Kalau di mineral kan hanya di surface-nya saja yang kena ya, sehingga agak lebih mudah lah dibandingkan dengan yang gambut. Iya. Nah, apalagi nanti kalau ke gambut itu mau tidak mau kita harus masuk gitu Iya. ya, untuk ambil sampel dan sebagainya. Itu sekali lagi perlu hati-hatian. Iya. Kalau tidak, kita yang akan jadi korbannya seperti itu. Jelas itu berbeda, sehingga yang gambut itu agak lebih perlu penanganan yang serius lah Perlu penanganan ya, serius. dibandingkan dengan yang mineral seperti Baik. itu. Bicara di pengadilan, Prof. Iya. Pengadilan, bagaimana Prof Bambang ini bisa memastikan bahwa Iya. bukti ilmiah tadi Iya. yang sudah dipaparkan itu bisa tetap kuat gitu, Iya. tidak terbantahkan dan Iya. diakui secara hukum gitu. Ya, jadi selain dalam pemberkasan itu saya menuliskan surat keterangan ahli, dilengkapi juga dengan foto-foto begitu ya. Iya. Nah, kemudian itu saya presentasikan di pengadilan. Pengadilan. Nah, saya bilang bahwa tugas saya itu adalah memberikan jelas terang suatu perkara, maka saya harus minta izin paparan. Iya. Gitu kan. Dengan begitu biar yang mulia tahu bahwa saya dapat angka itu, saya dapat kondisi itu, dan itu semua ada dasarnya seperti itu, nggak ujung-ujung dari langit seperti itu. Memang ya saya harus sampaikan bahwa ada juga yang tidak mengizinkan saya untuk menyampaikan itu. Saya protes, itu hak saya bilang. Akhirnya saya komunikasikan dengan pihak Mahkamah Agung, boleh ya, tapi jangan sampai menggurui, jangan lama-lama. Gitu. Ya karena tadi harus jelas kan, ya ini kan pakai satelit. Iya. Ini tanggal sekian, akhirnya satu paket gitu. Nah, dari situlah kemudian majelis kan aktif bertanya dan sebagainya, bahwa itulah scientific evidence yang bisa kami bawa ke ini. Iya. Nah, kadang-kadang mereka ada juga yang masih keberatan gitu ya, masih tidak puas, akhirnya dilakukan apa yang disebut dengan pemeriksaan setempat. Oh, oke. Sama-sama ke lapangan untuk benar nggak nih omongan Bapak ini. Seperti itu ya, silakan saja, memang kebutuhan kan, mau apa tidak gitu. Nah, selama Seperti itu. menangani beberapa kasus nih, ratusan kasus, Prof, yang paling mengejutkan Prof Bambang ini apa nih dari Ya, jadi teman-teman? ada satu kasus yang besar yang baru diputuskan kemarin ini ya. Itu saya tidak menyangka di putusan PN itu dari 6.000 hektar itu putusannya sesuai dengan gugatan yang kita inginkan. Besar itu, sekitar 2,5 triliun. 2,5 triliun. Lahan terbakar itu sekitar 6.000 hektar gitu ya. Iya. Nah, itu akhirnya artinya apa? Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kita ngebayangin bagaimana proses pemulihannya nanti kan ya. Kalau hanya sebelah itu satu. Kemudian yang kedua, saya surprise juga ada satu putusan kasasi. Ya, jadi itu kasus karunia pidana di PN, dia dinyatakan ditolak begitu ya. Kemudian di kasasi juga itu ditolak juga. Jadi gagal. Ada satu putusan menarik yang diputuskan majelis itu menyatakan bahwa kalau di situ sudah dipasang pelang dilarang membakar, maka tidak perlu diproses itu. Ada yang bicara itu. seperti itu. Nah, yang terakhir itu saya sedih juga itu ya, ketika kami menghitung ke lapangan dan sebagainya untuk minta ya dipulihkan dan sebagainya. Tapi yang dipulihkannya itu hanya uang yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan itu gitu. Oh. Dia dicerita emisi gas lepaskan nggak ada. Iya. Cerita ini itu nggak ada. Jadi yang diganti itu, ini juga diganti itu hanya itu. Hanya itu saja. Saya bilang, aduh ya Allah, sebenarnya itu untung hanya putusan PN ya, bukan putusan. Baik. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, menurut Prof Bambang sendiri gitu ya, bagaimana sih peran sains dan riset forensik ini dapat mencegah tragedi kebakaran Iya, lahan itu? Ya, berdasarkan pengalaman selama ini memang salah satu kunci juga ya dalam rangka untuk mengendalikan kebakaran ini adalah peran ahli dan sains. Ya, Mahkamah Agung sudah lebih dahulu mengatakan apa yang disebut dengan scientific evidence, ada bukti ilmiah. Nah, kenapa? Karena dengan cara itulah kita akhirnya meyakini bahwa apa yang disampaikan
hasil dari analisa lab, kemudian hasil dari forensik itu memang itulah yang harusnya kita jadikan sebagai rujukan. Ini dalam artian sesungguhnya loh ya. Iya. Karena ada juga ahli itu membela untuk yang sebelah, ngomongnya begitu juga gitu, tapi implementasinya beda. Baik. Ya, jadi sekali lagi hasil yang benar dari salah satu analisis dan dilakukan forensik yang benar, mestinya itu menjadi rujukan gitu. Baik. Baik, dari teknologi yang tadi disampaikan Prof gitu ya, itu kita sebagai LSM di KPSHK itu atau lembaga yang lain itu bisa mempraktekkan juga Kak Prof? Untuk bisa sekali, karena sekarang teman-teman saya di lapangan itu dia menganukan sendiri, dia analisis itu pemantauan sendiri, begitu kan, dia datang ke lokasi dan sebagainya, karena kan kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah akhirnya apa, produk yang dia dapatkan dia laporkan kepada instansi terkait. Apakah misalnya ke Kementerian Kehutanan, misalnya ke yang case di hutan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup, kalau kasusnya itu kayak kebakaran apa dan sebagainya, itu bisa laporkan saja begitu. Nah, sehingga dengan begitu temuan mereka itu menjadi sesuatu untuk proses perbaikan seperti itu. Saya pikir itu bisa saja termasuk dari teman-teman. Mungkin nanti bisa kita coba juga. Bisa sekali. Aplikasi apa saja yang digunakan, sehingga mungkin juga nanti ada yang berjiwa sama dengan Prof. Bambang gitu ya, untuk mengungkap kasus-kasus kebakaran kayak gitu ya. Dan sebenarnya pengen mengkaitkan terkait yang baru-baru ini Prof. Terkait sidang yang di Cibinong gitu, bahwa jadi masuknya kasus ke SLAP ya, Prof? Iya, SLAP ya. Iya, jadi saya kalau boleh saya cerita sedikit, jadi perusahaan itu dananya dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya, jadi ketika kejadian kebakaran digugat oleh teman-teman KLHK pada saat itu, ketika diundang untuk pemberitahuan kasus dan sebagainya itu ke alamat sesuai dengan AHU, nggak ada respon. Akhirnya tetap berjalan persidangnya, akhirnya keputuskan dia bersalah tanpa kehadiran itu. Perstek, banyak dia yang lawan. Nah dia yang lawan, kemudian gugat, gitu ya, kalah mereka di PN. PT juga kalah juga. Kemudian di kasasi juga kalah juga, di PK juga kalah juga. Nah tahu kenapa ujuk-ujuk tahu-tahu datang lagi. Mereka ngirim lagi ahli 2 orang ya, satu ahli evaluasi dan satu lagi ahli gambut. Ya, yang melakukan penelitian itu masalah 2024 dan 2025, yang mengatakan bahwa nggak sesuai. Itu kan cerita sudah basi gitu ya, sudah yang lama kok mesti itu. Akhirnya mereka gugatlah di PN Cibinong. Nah, hasilnya 8 Oktober kemarin itu dinyatakan bahwa apa yang dilakukan termasuk kategori SLAP. Dan itu ya semacam inilah bukti bahwa regulasi itu masih berpihak juga lah kepada kita gitu ya. Bukan karena apa, tapi karena selagi-lagi kita gunakan scientific evidence, kita melakukan kegiatan memang diminta untuk menyampaikan pendapat dan sesuai dengan yang benar, maka itu dinyatakan proses SLAP seperti itu. Proses SLAP ya. Mudah-mudahan apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, teman-teman nggak perlu khawatir untuk melakukan kebenaran, karena pada akhirnya kan orang-orang mesti berterima kasih kepada teman-teman aktivis ini yang sudah berusaha untuk menyelamatkan. Jangan sampai justru malah menjarakan mereka, orang jalannya sudah benar. Kayak begitu. Ya. Prof, apa motivasi atau Prof kan dikenal sebagai ini juga ya, pejuang lingkungan juga gitu ya. Motivasi yang sampai saat ini tetap menegakkan keadilan sesuai dengan berpihak kepada lingkungan gitu ya. Mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman kawan-kawan SHK yang lain, sehingga kita juga mungkin bisa mengadopsi semangat dari Prof ini. Ya, jadi yang pertama ya, bahwa yang saya lakukan itu betul-betul keluar dari hati nurani pribadi lah seperti itu ya. Jadi tidak ngarang, tidak dan sebagainya begitu. Yang menggunakan scientific evidence itu. Karena dengan cara itulah kita harusnya bisa mengungkap kebenaran yang sungguhnya. Tidak ada yang berintervensi dan sebagainya. Nah, kemudian selama apa yang kita lakukan itu benar ya. Nah, jadi menurut saya tidak perlu khawatir. Justru orang mestinya terima kasih misalnya teman-teman aktivis dan sebagainya melakukan itu, apalagi di putusan Mahkamah Konstitusi itu kan malah tidak boleh
digugat. Dan bagi saya, apa yang saya lakukan selama itu jihad saya. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini ada legacy ya, sehingga masyarakat yang selama ini tertindas karena lingkungannya terganggu dan sebagainya itu bisa merdeka gitu lah. Yeah. Nah, kira-kira seperti itu. Yeah. Intinya pejuang-pejuang lingkungan nggak perlu khawatir gitu ya. Betul ya. Tegakkan saja sesuai dengan apa yang kebenaran yang dibicarakan gitu ya. Baik Prof. Kita sudah tahu apa yang terjadi, kenapa juga terjadi gitu, dan siapa yang berperan. Kini langkah selanjutnya apa gitu. Nah, pertanyaan terakhir Prof, jika Prof Bambang boleh memilih dari 3 kebijakan yang paling berdampak untuk mencegah karhutla, kira-kira Prof Bambang akan melakukan apa saja? Jadi yang pertama itu menurut saya itu adalah willingness dari pimpinan Republik ini. Oke. Ketika beliau mengatakan bahwa kerusakan lingkungan harus diinikan gitu ya, yang harus direstorasi dan sebagainya sesuai dengan regulasi, ya itulah cara yang paling baik. Karena kadang dalam beberapa kasus dan kejadian masyarakat itu menyampaikan itu tidak berani. Tidak berani. Karena apa? Karena percuma saja Pak. Saya laporkan, saya ceritakan. Apalagi kami orang yang tidak mampu ini, nggak dianggap itu. Saya merasakan itu berapa kali. Bahkan yang ada tragedi yang sakit itu ya 2015. Ada anak itu kelas 3 SMA itu meninggal di pangkuan bapaknya karena kekurangan oksigen gitu. Bapaknya selalu bilang, "Nak, musuhnya meninggal itu saya bukan kamu." Nah, sekarang jadi pertanyaan, bapak itu kan tidak terlibat dalam kegiatan bakar membakar, justru jadi korban perbuatan itu. Nah, hendaknya itu menjadi cermin bahwa ketika kita melakukan perbuatan ilegal, dampaknya itu tentu saja tidak hanya terjadi pada dia dan keluarganya mungkin ya, tapi juga orang lain yang tidak mengharapkan itu bisa juga terjadi. Seperti itu. Nah, baik Prof, terima kasih atas podcast Kawan SHK ini. Baik, musim tidak pernah membawa korek dan gambut tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Mari kita laporkan dini, awasi ketat, dukung penegakan hukum yang adil untuk semua pelaku tanpa kecuali. Karena pilihan kita hari ini menentukan apa yang kita hirup besok, asap atau perubahan. Terima kasih atas podcast kali ini, Prof. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Prof.